peluang Anies menjadi capres benar-benar musta apabila pertama, partai-partai pendukung pemerintah kecuali Nasdem bersatu mendukung Prabowo sebagai calon presiden. Dan kedua, Demokrat berhasil diambil alih kubu Muldoko, sehingga hanya tersisa Nasdem dan PKS di koalisi perubahan. Jika dua skenario ini terjadi, maka sayonara Anies Baswedan. Belum apa-apa, Anies sudah menjanjikan satu kesemakmuran jika menjadi presiden. Anies memang pandai merangkai kata, menebar janji-janji muluk. Inilah mengapa Anies disebut antitesa Jokowi. Jokowi tidak pandai merangkai kata, tetapi pandai dalam kerja. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Anies Rashid Baswedan memang pandai merangkai kata. Anies Rashid Baswedan memang pandai dalam bernarasi. Anies Rashid Baswedan adalah sosok pemimpin yang akan menjadi antitesa dari Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Saudaraku sebangsa dan setanah air, untuk lebih jelasnya, mari terlebih dahulu kita menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini yang membuktikan bahwa Anies Rashid Baswedan adalah sosok atau pribadi yang memang sangat pandai dalam menata kata. Mari kita saksikan bersama-sama. Pemerintah pusat membuat aturan yang serupa dengan keputusan kita tahun lalu. Iya. Jadi kalau teorinya udah dikuasai, set. Kapan kan? Nanti ketika kita bertugas, Bapak Ibu teman-teman lihat jangan hanya apa yang dijawab pertanyaan. Karena pertanyaan itu bisa dijawab untuk memuaskan perasaan sang penanya. Oke? Jadi kayak kita, gampang sekali. Set. Tinggal set. Kalau teorinya sudah dikuasai, gampang semuanya. Tapi yang Anda harus lihat adalah rekam jejaknya gimana. Kalau rekam jejaknya tidak mencerminkan itu nggak akan bisa terlaksana. Teman saya gimana Pak? Coba. Ya, coba yang mana aja boleh. Boleh. Mungkin aja. Oke dah. Jadi yang penting teori ini set. Kunci. Tangan bisa patah. Coba. Nah, memang ini cocoknya sama Pak Anies. Tinggal set. Udah selesai. Kalau sudah ada gagasan narasi, set. Kerja selesai. Ya meskipun banjir juga kemana-mana. Kami mengajukan diri dengan menyatakan ini gagasan kami, ini rekam jejak kami, ini karya kami, dan biarkan rakyat tanpa dipengaruhi, tanpa ada tangan negara yang terlibat, negara netral, negara mengambil sikap di atas semuanya, dan percayakan rakyat bahwa rakyat akan menitipkan kewenangan itu pada mereka-mereka yang memiliki rekam jejak yang benar, rekam karya yang benar, dan rekam gagasan yang baik. Iya, Roma. Dengarkan suaraku. Baiklah. Apakah kau belum hamil? Aku hamil, Roma. Kamu yakin itu dariku? Iya, Roma. Oh, saya kira itu tidak mungkin. Kenapa, Roma? Karena seingatku aku hanya menutul-nutulkan. Anies Baswedan pernah ditanya oleh media tentang apa cita-cita yang belum tercapai. Apakah menjadi presiden adalah cita-cita beliau? Ayo kita simak bersama-sama. Ini pertanyaan tentang cita-cita. Kalau ditanya cita-cita pribadi, alhamdulillah cita-cita saya sudah tercapai. Alhamdulillah, sudah cukup. Apa yang saya katakan cita-cita pribadi? Saya dari zaman kuliah dulu saya selalu ditanya, apa yang cita-cita? Saya bilang, kalau ditanya cita-cita jabatan, posisi, saya nggak bisa jawab. Tapi saya punya 3 kriteria yang saya berharap itu bisa tercapai. Kalau kita bekerja, posisi. Nomor 1, kegiatan apapun yang saya lakukan harus secara intelektual memungkinkan tumbuh. Intellectually growing. Yang kedua, secara ekonomi
baik. Yang ketiga, secara lingkungan sosial memberikan manfaat atau bisa memberikan manfaat. Dan alhamdulillah saya selalu bercita-cita jadi dosen, pengajar, karena menurut saya dosen itu bisa mendapatkan 3 itu bersamaan. Dan sekarang alhamdulillah dosen sudah, kepala sekolahnya universitas sudah tercapai, cita-cita pribadi. Tapi cita-cita sebagai warga negara belum. Nah, kalau cita-cita sebagai warga negara belum. Saya dari kecil tumbuh besar dalam suasana lihat Indonesia kita, dan rasanya cita-cita itu baru bisa tercapai jika yang disebut sebagai janji kemerdekaan terbayar lunas untuk setiap orang Indonesia. Dan itu adalah perasaan cita-cita kita semua. Bukan cita-cita saya pribadi, tapi cita-cita kita semua. Dan cita-cita saya sebagai warga negara Indonesia. Jadi itu yang ingin dilunasi sama-sama. Prinsipnya Pak Anies ini bagus dicontoh oleh anak-anak muda generasi Indonesia agar kita punya visi untuk menjalani hidup ini. Cita-cita jadi presiden, apakah itu cita-cita Anda? Bukan. Nah, kok jadi nyapres? Iya, itu mendadak gitu Pak. Saya bedakan antara cita-cita dan misi. Cita-cita itu sesuatu yang ingin diraih. Sesuatu yang ingin dicapai. Jadi seperti tadi, saya ingin meraih apa? Meraih apapun yang saya kerjakan 3 kriteria. Tapi kalau menjadi pemegang otoritas di Republik ini, itu persoalan misi, bukan persoalan cita-cita. Jika Anda bercita-cita jadi presiden, maka Anda akan keluarkan uang habis-habisan untuk bisa meraih perhatian publik dan kemudian bisa mendapatkan posisi presiden. Masuk akal. Itu jika Anda bercita-cita jadi presiden. Tapi jika Anda punya misi, maka Anda akan tulis gagasan. Anda akan tulis gagasan, Anda akan buat langkah-langkah untuk apa? Untuk Republik ini. Tidak memegang otoritas pun kita kerja untuk Republik ini. Karena itu kita menyaksikan, misi ini adalah misi untuk membuat Indonesia lebih baik. Dan akan jauh lebih efektif jika otoritas itu ada di tangan yang menurut saya kita punya misi yang baik. Dan di situ sebabnya saya katakan ini soal presiden bukan soal cita-cita, ini soal misi. Saya heran, para pendukung Mas Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan ini serius berpikir kalau ternyata mereka yang akan memenangkan pemilu, hidupnya nanti akan berubah secara drastis menjadi lebih baik. Tiba-tiba hidup akan terasa lebih ringan, harga akan lebih murah, lapangan pekerjaan akan lebih banyak, dolar akan turun. Kalau merujuk kata jin di dalam satu iklan rokok, ngipi. Dulu BUMN beli dari siapa? Saya tanya, beli dari siapa? Hampir semua tidak beli, hampir semua itu adalah milik perusahaan Belanda. Perusahaan Belanda dinasionalisasi, kemudian asetnya dicatat, pindah menjadi catatan milik BUMN. Sekarang pertanyaan berikutnya, Belanda beli dari siapa tanah itu? Belanda beli dari warga Betawi? Ya enggak ada lah. Ini Belanda datang ke sini dia pakai garis-garis saja sendiri tanah itu. Ini miliknya Belanda. Khusus buat Anies Baswedan. Sejak kapan bisa sebut kalau negara Indonesia ini tanahnya milik Belanda? Kata siapa? Kok makin kesini mau nyapres makin tolol sih? Bilang kalau negara Indonesia ini tanahnya milik Belanda. Jangan sebut merdeka kalau orang Indonesia ini tidak memiliki tanah. Karena tanah ini milik Belanda. Belanda makmu peang, najis tralala. Membuat opini boleh-boleh saja, jangan ngibul bro. Mau nyapres kok malah ngibul sana ngibul sini. Sejak kapan tanah Indonesia ini milik Belanda woi? Sejak kapan? Heran saya nih orang ya. Anies, jangan suka ngibulin masyarakat dengan bualan-bualan kotoran yang model-model begitu. Kok sebut kalau negara Indonesia tidak memiliki tanah? Yang punya tanah yang di Indonesia ini adalah milik Belanda. Orang Belanda bukan beli dari orang Betawi. Segala macam. Aduh, ini kok para rakyat Indonesia diem aja ya, nggak mentelaah omongannya Anies yang model-model begini ya. Kenapa ya? Heran saya. Apa karena disumpel uang apa gimana? Tolong ya, kalau bikin
yang namanya statement itu, jangan bilangin kalau Indonesia ini milik Belanda tanahnya. Hoi, lu tuh siapa? Ngarang-ngarang. Dulu lu bilang ada Partai Arab abad 30, abad 34 dan sebagainya. Sekarang bilang lagi kalau Indonesia ini tanahnya adalah milik Belanda. Orang Indonesia itu belum merdeka karena tidak memiliki tanah itu sendiri. Coba kasih tahu sama saya deh, kalau memang tanah air Indonesia ini miliknya Belanda. Goblok sih ya. Kemarin yang namanya kota tua, kota yang bersejarah, kita ambil dari markas POC, kok malah dibalikin atas nama Batavia. Goblok sih ya. Bener goblok. Masih aja orang ini ya mencapreskan orang yang model begitu. Sejak kapan Indonesia ini tanahnya itu milik Belanda? Sejak kapan? Lo milik itunya, Belandanya. Ngawur kau tuh. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Iya Pak. Tidak ada buktinya kan? Bapak bisa lihat buktinya banyak. Waktu kampanye ingin menghentikan reklamasi, tapi sekarang memberikan izin untuk pulau reklamasi. Kami tidak pernah mengatakan membongkar reklamasi, istilahnya tidak pernah menolak reklamasi. Ini saya langsung buka. Judul kampanye kita adalah Tolak Reklamasi. Menolak pembangunan pulau reklamasi untuk kepentingan komersial. Untuk rumah DP 0 rupiah sendiri itu kan sempat ini Pak, mendapatkan kritik karena menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye. Itu gimana Pak? Dulu janjinya apa ya? Tidak ada buktinya kan? Bapak bisa lihat buktinya banyak. Udah ada buktinya. Kalau sekali gonta-ganti, ya besok juga gonta-ganti lah. Ya. Enak banget mulutnya. Orang tuh bangga menunjukkan apa saja yang sudah diberikan kepada masyarakat selama menjabat. Jangan cuma mau manfaatin rakyat doang. Enak banget. Yang didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya. Bahwa kita mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak. Bukan semata-mata untuk mendapatkan perhatian dalam percakapan. Oke guys, dari cuplikan-cuplikan video tadi dapat memberikan sebuah jawaban kepada kita bahwa seorang Anies Rashid Baswedan memang tukang ngibul ya. Omongannya makin ngelantur. Janji-janjinya dia dulu saat kampanye, ketika ditanya saat dia sudah menjadi gubernur DKI Jakarta, malah dia katakan, janji saya dulu apa ya? Inilah bukti nyata bahwa seorang Anies Rashid Baswedan memang omongannya itu tidak bisa dipegang. Dia memang benar-benar seorang pribadi, sosok pemimpin yang pintar sekali untuk berbohong. Sekali lagi saya tegaskan bahwa dari cuplikan-cuplikan video tadi membuktikan bahwa seorang Anies Rashid Baswedan adalah seorang pembohong. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kita ketahui bersama bahwa Anies Rashid Baswedan adalah calon presiden dari Partai Nasdem, Partai PKS, dan Partai Demokrat. Kita ketahui bersama rekam jejaknya dari seorang Anies Rashid Baswedan ini seperti apa, seperti yang kita simak dalam cuplikan video tadi. Oleh karena itu saya mau garis bawahi bahwa waspadalah dengan manusia yang satu ini. Apalagi sosok Anies Rashid Baswedan dinilai sebagai antitesa dari Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Jika kita ingin negara ini maju, maka Anies Rashid Baswedan bukan orang yang tepat untuk memimpin bangsa dan negara ini. Sekali lagi saya ulangi,
jika kita berkeinginan atau jika kita ingin bahwa negara Indonesia ini maju dan sejahtera, maka Anies Rashid Baswedan bukan orangnya yang tepat. Mari, masih ada Ganjar Pranowo dan masih ada Bapak Prabowo Subianto. Dari kedua tokoh ini, siapakah yang akan melanjutkan program-program besar dari seorang Bapak Presiden Joko Widodo? Siapakah yang mampu untuk menjadi the next Jokowi periode 2024 sampai 2029? Dan yang pasti bahwa bukan Anies Rashid Baswedan. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya rakyat jelata harus berani untuk bersuara.